memiliki sertifikat pendidik namun dia hanya P, sedangkan di sini yang tidak memiliki sertifikat pendidik dia PL dengan nilai yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait pengumuman hasil seleksi P3K 2023. Nah, kita akan melakukan live check sekaligus memahami kode-kodenya teman-teman ya. Nah, ini yang paling penting juga, kode-kode daripada keterangan di kolom keterangannya. Nah, apa maksud dari kode tersebut? Apakah mendapatkan informasi atau tidak? Terus kalau dapatkan informasi di mana kode penempatan induk atau non induk atau kode-kode lainnya. Nah, itu yang perlu kita pahami teman-teman ya. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Nah, sebelumnya admin ingin bagikan dulu informasi dari BKN teman-teman ya, di mana diinformasikan bahwa update pengumuman hasil seleksi P3K 2023. Jadi jelas sekali ya, update pengumuman hasil P3K 2023. Dan di sini diinformasikan bahwa contoh ya, nah ini contoh instansi yang sudah pengumuman di Pemprov Jatim dan di pemerintah Kabupaten Bungo untuk P3K Nakes. Nah, kita lihat langsung teman-teman ya pengumumannya dari instansi. Nah, untuk informasi kali ini kita dapatkan dari Kota Pekalongan. Hasil seleksi kompetensi penerimaan CASN P3K Teknis Kota Pekalongan formasi tahun 2023. Nah, ini jelas sekali dikeluarkan teman-teman ya. 8 Desember 2023. Pengumuman hasil seleksi kompetensi CASN P3K. Oke, dapat diunduh melalui portal BKPSDM. Hasil seleksi kompetensi penerimaan calon aparatur sipil negara atau CASN P3K Teknis Pemerintah Kota Pekalongan. Nah, kita langsung mengecek saja teman-teman ya. Kita buka, oke, kita cek. Nah, oke, kita lihat di sini. Ini kode-kodenya teman-teman ya. Berdasarkan surat ke Kepala Badan Kepegawaian Negara 12.17.4 sekian perihal penyampaian hasil seleksi kompetensi P3K Jabatan Fungsional tahun anggaran 2023. Dengan ini kami sampaikan hasil seleksi kompetensi CASN P3K tenaga teknis di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Nah, di sini kode keterangannya, kalau P berarti peserta memenuhi nilai ambang batas. Nah, P itu adalah peserta memenuhi nilai ambang batas. Nah, apakah dapat formasi? Belum tentu. Ingat ya, itu belum tentu. Cuma dikatakan adalah memenuhi nilai ambang batas atau passing grade. PR1, nah ada istilah PR1 adalah peserta XTHK 2 pada jenis jabatan jenis kebutuhan khusus. Jadi yang PR1 adalah khusus untuk kode THK 2 dengan jenis kebutuhan khusus. Sedangkan PR2 adalah non ASN pada jenis kebutuhan khusus. Nah, maksudnya di mana? Misalnya untuk PR2 ini adalah kalau misalnya guru teman-teman ya, berarti dia honorer yang sudah 3 tahun mengabdi. Itu peserta non ASN pada jenis kebutuhan khusus. Kalau kodenya L, dia itu peserta lulus. Nah, itu lulus teman-teman ya, kalau dia dapat keterangan L, lulus. L2, nah ini L2 adalah peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan, pendidikan, dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda. Jadi dia itu lulus berdasarkan nilai ambang batas namun hasil daripada perpindahan formasi. Kalau misalnya sekolah dari sekolah A misalnya dipindahkan ke sekolah B dan di sana
peserta tersebut dinyatakan lulus. Formasinya yang dipindahkan. Artinya apa? Kalau guru induknya tidak lolos, berarti guru induknya tetap aman karena formasinya yang dipindahkan, teman-teman ya. Nah, ini yang aman. L3, peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan berperingkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan dari lokasi formasi dan jenis kebutuhan khusus ke umum. Nah, ini bukan lagi formasinya saja yang dibedakan, tapi jenis formasinya. Kita tahu bahwa ada istilah formasi khusus dan umum. Jadi orang yang diluluskan dari perpindahan formasi khusus ke umum, nah itu dia kodenya L3. Sedangkan TL, peserta tidak lulus. TMS, peserta P3K teknis yang tidak memenuhi syarat berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan instansi. APS atau TH berarti peserta tidak hadir. Jika kodenya A, peserta P3K teknis yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25%. Nah, kalau teknis di Kabupaten Pekalongan itu berlakunya 25% sertifikatnya, teman-teman ya. Cuma 25%. Kalau di pendidikan itu dia itu berlakunya 100% atau nilai full dari kompetensi teknis. Hal tersebut dapat pula diakses melalui bkpsdm.pekalongankota.go.id serta akun masing-masing. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi P3K teknis pemerintah Kota Pekalongan tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini agar mengisi DRH serta menyertakan kelengkapan dokumen secara elektronik atau paperless. Nah, ini kita mengunggah lagi nanti, teman-teman ya, melalui akun masing-masing mulai tanggal 16 Desember sampai dengan 14 Januari 2024. Petunjuk pengisian DRH dapat dilihat pada laman. Nah, ini sudah disediakan buku petunjuknya. Informasi lebih lanjut mengenai seleksi kompetensi P3K tenaga teknis di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan tahun 2023 dapat dilihat lebih lanjut melalui web resmi BKPSDM Kota Pekalongan. Nah, ini ya. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Nah, ini ada ahli pertama, analisis pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Nah, di sini untuk Kota Pekalongan ada 33 formasi. Namun untuk ahli pertama, analisis pengembangan kompetensi ASN, di sini dibutuhkan satu formasi dengan penempatan adalah Wali Kota Pekalongan, Sekretariat Daerah Pekalongan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, kompetensi ASN dengan jenis formasi khusus. Nah, kita lihat di sini jumlah formasinya 1, sedangkan yang mendaftar 14 dan yang ikut tes 14. Nah, di sini teman-teman ya, di sini dari semua peserta dari 14 yang ikut ini ya, atau yang ikut tes, yang memiliki nilai paling tinggi adalah 425. Ini terbilang agak kecil, teman-teman ya sebenarnya. Dan yang terendahnya di sini adalah 296. Oke, kita lihat kodenya. Nah, ini kodenya PR1L. PR1L, teman-teman ya. Kalau PR1L itu sepertinya dia non ASN ya, kalau tidak salah tadi. Oh, ternyata THK2 ya. PR1 THK2, PR2 non ASN. Nah, oke, ini dia dapatkan formasi. Sedangkan yang PR2 ini dia juga lolos berdasarkan nilai ambang batasnya, namun dia tidak mendapatkan formasi. Nah, ini ya, dia itu yang lulus PR1L. Nah, ini banyak sekali PR2, teman-teman ya. Oke, kita lihat. Oke, 14 ya. Kita lihat lagi. Nah, ini yang lulus PR2. Ini yang lulus PR2, teman-teman ya. Dan di sini jika kita lihat dari total peserta, itu tidak ada yang mendapatkan tambahan nilai. Jadi semuanya mendapatkan cuma nilai murni, yaitu 255, ada yang 250, ada 245. Terus totalnya
Yang paling tinggi di sini 441. Nah, ada yang tidak hadir. Nah, jadi ini adalah kode-kode yang teman-teman harus pahami. Nah, ini ada yang PL juga, dia itu dari formasi umum. Dia itu formasi umum. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini dia jenis formasi umum. Oke, dia itu analisis kebijakan. Lokasi formasinya Wali Kota Pekalongan, sama dengan yang sebelumnya ya. Ini PL. Nah, yang ini kode P, dia hanya mencapai nilai ambang batas atau passing grade, tapi tidak mendapatkan formasi. Oke, teman-teman ya. Ada yang TL. Oke, ini ada kode A. Kode A ini yang memiliki sertifikat ya, kalau tidak salah. Tadi kita cek lagi coba supaya kita tidak salah, teman-teman ya. Oke, nah kode A adalah peserta yang teknis yang memiliki sertifikat. Nah, sertifikat saja tidak menjamin untuk mendapatkan formasi. Nah, jelas sekali di sini, teman-teman ya. Nah, tadi dia punya sertifikat tapi masih dikalahkan. Jadi teman-teman P3K Guru, nah ini teman-teman P3K Guru, jangan berkecil hati jika tidak memiliki sertifikat pendidik ya, khususnya P4. Nah, karena di sini jelas sekali bahwa ada peserta yang memiliki sertifikat pendidik namun dia hanya P, sedangkan di sini yang tidak memiliki sertifikat pendidik dia PL dengan nilai yang luar biasa. Dia mendapatkan nilai 509. Nah, ini ya, teman-teman ya. Nah, ini afirmasinya. Ini contoh afirmasinya, kita bisa lihat. Nah, tapi dia tetap kalah karena nilai murninya dari CAT memang kecil. Seperti itu ya.